Yeah. Selamat datang di channel Dinamika Politik 77. Channel Dinamika Politik hadir untuk membeda isu nasional dan global secara tajam, rasional, dan berimbang. Bukan opini kosong, bukan propaganda. Ini tentang fakta, kekuasaan, dan masa depan. Bukan opini kosong, bukan propaganda. Ini tentang fakta, kekuasaan, dan masa depan. Kalau bukti buku saya ini saya salah, tangkap saya, Pak Listio Sigit Prabowo. Besok saya langsung ditangkap. Ahli forensik digital, Bareskrim Polri, masih menipu di sidang PK tahun 2024. Ahli kepolisian Polri, masih menipu hakim di pengadilan. Gak ada integritas sama sekali. Metadata gak diketik, dibilang salah ketik. Ribuan frame hilang, itu cuma salah ketik. E-Redsoft dan Freemake, software gratisan untuk mengabur-ngaburkan, sehingga tercipta narasi rekayasa, karang-karangan. Itu dibilang software bawaan di VRTel View, bohong. Hancur. Berani nggak? Saya tantang Profesor Mahfud. Buktikan, demonstrasikan bahwa hukum itu berlaku juga untuk mereka. Jenderal-jenderal polisi itu. Rakyat merindukan untuk melihat itu. Buku merah. Buku merah di Tipex. Disobek oleh penyidik kepolisian yang bertugas di KPK. Orang yang pertama di angkatannya, Akpol tahun 2000. Dia yang menjadi jenderal tembus bintang 1. Sementara yang menerima hadiah Makayasa enggak. Orang yang baik justru enggak jadi apa-apa. Bagaimana membenahi ini? Kalau nggak dibubarkan saja. Bang Karni, saya kira... Bentar, masih panjang ini. Makanya berani nggak tim reformasi Polri ini menangkap, memeriksa mafioso di dalam kepolisian ini? Itu tantangannya. Kalau cuma nanti lip service, berikutnya rakyat lupa, ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini? Omong kosong. Omong kosong. Kalau nggak punya nyali, bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali untuk apa? Nggak ada hasil. Saya sangat menghormati forum-forum akademik seperti ini jika dilakukan dengan santun dan beradab. Saya tidak akan pernah mau datang lagi ke sini karena terlalu banyak forum di luar yang lebih santun. Mari kita diskusi santun. Saya mengajar di 16 negara selama 30-40 tahun. Gak pernah saya lihat forum seperti ini. Dan Bang Karni membiarkan. Saya wartawan 25 tahun, Bang. Mulai dari majalah Gadis. Jadi sebetulnya saya ahli gadis-gadis. Nah, 25 tahun. Saya pernah jadi wartawan TSM. Saya heran kenapa kawan-kawan yang keras sekali sama polisi, tidak pernah saya dengar suaranya keras terhadap Panglima TNI kepada Kasat. Coba kalau berani maki-maki mereka. Nah, jadi saya mengawaki reformasi di Polri dari awal, dari 98. Pada waktu itu, kita semua merasa polisi jadi orang Jawa bilang bolodupaknya. Dipakai oleh tentara, nginjek-nginjek, diinjek-injek, polisinya nginjek-nginjek kita aktivis. Kalau orang yang mengaku aktivis dan tidak tahu siapa saya, itu penumpang gelap di belakang. Saya bertaruh nyawa, 35 tahun saya jadi demonstran di lapangan. Bertaruh nyawa, terutama 98. Surwadian ngomong di sini.
Suruh teman-teman yang lain ngomong di sini. Nah, jadi saya tidak rela ketika polisi dimaki-maki padahal kesalahannya itu bukan itu. Gitu. Kalau kita sakit cantengan, kaki sakit, sakitnya kan sampai kepala, Bang. Yang dipotong itu lehernya kemudian, bukan kaki yang sakit ini. Nah, mari kita benahi bangsa ini supaya lebih beradab, lebih santun. Saya mengajar di Jepang, di Kyoto Daigaku. Kami tinggal di sana sampai detik ini sudah 19 tahun, hampir 20 tahun. Anak saya ahli IT di Jepang. Anak saya ahli kripto, ketua tim yang menciptakan Bitcoin. Jadi kami tahu semua itu. Tanya kawan-kawan dari angkatan saya, semua tahu saya orang yang paling keras. Jenderal Angkatan Darat saya maki-maki. Semua tahu di TV, di luar, kalau berani bunuh saya. Lebih keras dari omongannya Rismond. Tapi kita kan nggak mau tidak berkeadaban seperti itu selamanya. Kasus KM 50 ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama. Bagaimana mungkin yang diforensik justru HP dari 6 laskar FPI yang tewas dan sempat dijadikan tersangka. Saya baca di keputusan, nggak ada itu di forensik. Polisi-polisi yang ada di lapangan nggak ada. Di mana fairness-nya kepolisian? Sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak. Dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sombong. Seperti negara lain saja, inspektur utama kepolisian, inspektur ini kepolisian. Jangan pakai jenderal-jenderal. Sombong mereka. Oleh karena itu, saya menulis, menyalurkan energi. Menjadi menulis, polisi mengubah sifat konflik dari kekerasan menjadi diskusi, menjadi hukum, menjadi undang-undang. Marilah kita taati itu. Jadi saya tidak ada komentar lagi, tapi kalau begini, saya tadi Pak Ito ngomong sama saya, kalau tahu gini saya nggak akan datang. Kami berdua dimaki-maki nggak apa-apa. Di Mabes Polri aja, tadi dengerin rekamannya dari jam 10 pagi kita ya, sampai langsung ke sini tadi. Isinya keras sekali. Saya ingat 2 tahun berturut-turut dapat undangan menjadi juri. Juri apa? Juri lomba orasi demo. Juri untuk lomba orasi demo. Di Polda Metro Jaya dan di seluruh Indonesia. Bang Karni kan generasi di atas saya. Pernah mendengar itu di zaman Orde Baru. Kalau bikin kayak begitu, hari Senin kita ketemu di Kodim, kalau enggak di kuburan. Nah, dan enggak ada yang bersuara, kami yang bersuara, saya paling depan. Kalau yang mau pertanyakan, saya punya catatan harian buku lawan. Jejak-jejak jalanan di balik kejatuhan Soeharto. Detail saya tulis setiap hari itu. Apa yang terjadi? Suasananya jauh lebih mencekam dari sekarang. Dan saya juga kasar sekali, tapi saya masih beradab kalau ngomong. Itu aja pesan saya. Ya, saya mohon maaf agak kesehatan saya agak tidak memungkinkan. Biasanya saya rutin pulang ke Jepang, saya latihan karate di sana. Pak Ito ini karateka dan 5, saya dan 5. Jadi saya baru kemarin anak-anak saya yang saya latih juara di Piala Panglima TNI.
Saya baru 58 tahun latihan karate. Saya takut nggak terkontrol emosi saya gitu. Kalau saya nonjok kan saya milih yang tua. Saya tonjok Bang Karni. Terima kasih. Konstruksinya sudah sangat sempurna untuk, maaf kata nih Bang Rismon, untuk memenjarakan seorang Rismon Sianipar. Masa sih? Sesempurna apa, Bang? Laporan TPUA terkait dengan ijazah palsu Jokowi kan sudah terbantahkan. Tapi sedang diminta loh gelar perkara khusus. Sabar. Sudah terpatahkan. Ketika Polda Metro Jaya mengadakan press conference dan mengatakan bahwa menyimpulkan bahwa ijazah asli. No case kan? Ini sebenarnya pertanyaan publik, bukan masalah Rismon harus berdamai dengan Jokowi, Bang. Publik harus berdamai, harus teryakinkan bahwa ijazah Pak Jokowi, Presiden 2 periode itu asli, kan begitu, Bang. Ini bukan, it's not about Roy Suryo, Rismon, Tifa versus Jokowi. Ini about Jokowi dengan rakyat yang pernah memilihnya. Meskipun debatable tidak semua rakyat, iya, tetapi kan jutaan rakyat sekarang menuntut Pak Jokowi berutang budi untuk menunjukkan ini. Apa sih susahnya? Segala sangkaan busuk hati beliau ini. Enggak ilmiah, Bang. Ilmiah, bukan busuk hati. Kan tadi menyebut Polri ini manipulasi. Kan bukti-bukti ini loh. Bukti ilmiah semua ini. Ilmiah. Iya. Kok busuk hati ini ilmiah based on science. Science itu nothing personal. Nggak ada kebusukan di situ. Kebusukan ilmiah lah. Enggak. Ilmiah itu selalu objektif, normalitasnya, aturannya, dan siap untuk ditantang debat. Makanya saya bilang pihaknya Pak Jokowi, ayo kita adakan seminar semua, kita debat. Ahlinya dari Pak Jokowi, ayo, itu saja. Di kantor mana itu? Ijazah segala macam dokumen itu harus dibentangkan tuh di kantor mana? Pada saat konvers lah, seperti biasanya mereka konvers tentang tindak pidana atau apapun. Yang kan ini kita berbicara tentang laboratorium forensik. Busuk hatinya saya mengatakan begini nih, kalaupun adalah ijazah dibentangkan saat konferensi pers, yang namanya Rismon Sianipar pasti akan mempersoalkan lagi. Siapa bisa jamin itu ijazah yang diletakkan di atas meja itu asli? Jangan-jangan ijazah cetakan Jalan Pramuka. Ada saja seorang Rismon ini mencari-cari cara untuk merendahkan seorang Reformasi Polri bukanlah tuntutan rakyat, akan tetapi tuntutan politik. Dalam prakteknya kita lihat isu dan wacana reformasi Polri ini triggernya daripada peristiwa 25 Agustus 2025 yang lalu. Kita lihat dalam aksi demonstrasi besar-besaran dari Sabang sampai Merauke, ada 9 tuntutan rakyat kepada pemerintah. Dan mayoritas tuntutan rakyat kepada pemerintah itu adalah ke DPR. Salah satunya menolak rencana kenaikan gaji DPR. Terus menolak tunjangan DPR. Meminta transparansi gaji anggota DPR dan bubarkan DPR. Tidak ada tuntutan rakyat di dalam 9 tuntutan itu reformasi Polri. Lantas ini berbalik. Ketika terjadi peristiwa tanggal 28 Agustus, adanya kekeliruan satu anggota saja yang dilempar itu institusi secara keseluruhan yang disalahkan. Padahal petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam mengamankan aksi demonstrasi besar-besaran pada tanggal 25, 26, 27, 28 dan seterusnya, tujuannya hanya satu, Bang Karni. Menjalankan fungsi Kamtibmas sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4. Menjaga keamanan, ketertiban, melindungi, mengayomi masyarakat. Jadi petugas kita di lapangan ya bukan hanya mengamankan demonstrasi, akan tetapi selain mengamankan demonstrasi, petugas kepolisian juga di lapangan mengamankan objek vital nasional, gedung DPR RI, beserta dengan isi-isinya anggota DPR RI di sana. Seharusnya kita berterima kasih kepada Polri karena apa? Karena trigger pada tanggal 28 Agustus 2025 tersebut tidak terjadi pendudukan di gedung parlemen, sehingga tidak menimbulkan parlemen jalanan.